Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Abdul Aziz Hasim, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di samping saya sudah ada Ustadz Willy, yaitu adalah guru Pondok Pesantren Fathur Rabbani yang sudah senior di pondok ini. Baik. Begini Pak Willy, di dalam filsafat pendidikan itu ada 3 aspek atau 3 unsur. Yang pertama itu ontologi, yang itu membahas tentang apa hakikat apa. Kemudian yang kedua adalah epistemologi, yang tentang membahas bagaimana prosesnya, caranya atau metodenya. Yang ketiga adalah aksiologi, yaitu apa output atau manfaat daripada proses pengetahuan atau filsafat tadi. Dalam hal ini kita akan membahas tentang pendidikan Islam, problem pendidikan Islam. Ya, tentu ketika kita membicarakan tentang problem pendidikan Islam, lebih menjuru kepada pendidikan yang ada unsur-unsur Islamnya. Betul seperti itu Pak ya? Kita tepat sekali berbicara dengan Pak Willy, karena Pak Willy juga sudah menjadi guru senior di pesantren begitu. Yang Pak Willy temui dan menyampaikan ilmu pendidikan, apa sih, bagaimana dan nanti manfaatnya seperti apa, mulai dari apa gitu, apa kendala dan problemnya gitu Pak. Selama saya terjun ke dunia pendidikan, salah satunya di pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Fathur Rabbani di Soka, yang dimana ketika saya terjun mengabdi di yayasan tersebut, yaitu yayasan ini, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang saya temui. Salah satunya yaitu permasalahan dalam mendidik seorang santri yang memang kurang memiliki akhlakul karimah kepada seorang guru, seorang ustadz, dan kepada seorang pengurus. Dan itu seringkali saya temukan, Pak, karena memang di pondok kita ini, di yayasan kita ini lebih mengedepankan akhlak, karena akhlak ini yang akan digunakan nanti di masyarakat. Karena dengan akhlak tersebut pun seorang santri akan terlihat kesantriannya dibandingkan dia tidak memiliki akhlak. Seperti halnya kita membedakan seorang santri dengan yang tidak santri, karena perbedaannya adalah dari akhlaknya. Banyak sekali orang-orang yang di luar sana yang memang mereka kurang paham tentang masalah akhlak, karena salah satunya mungkin faktornya mereka tidak disekolahkan di yayasan atau di pesantren, sehingga kurang paham tentang masalah akhlak. Nah, sehingga kita di yayasan di sinilah kita diajarkan tentang bagaimana kita bisa memiliki jiwa akhlakul karimah, kita bisa takdim kepada seorang guru, kepada kakak kelas kita, bukan hanya saja kepada orang tua kita, bahkan kepada guru pun kita harus tahu. Oh iya begitu. Jadi problemnya adalah di akhlak ya. Iya, akhlak ya, atau perilaku seorang siswa tersebut ya. Betul. Ya begitu. Dalam pembentukan akhlak itu prosesnya seperti apa sih Pak? Gitu. Prosesnya singkatnya seperti apa prosesnya? Kalau dari pembentukan akhlak mungkin kita mengacu kepada pembelajaran. Salah satunya setelah dari pembelajaran kita memberikan semua materi seperti beberapa pelajaran-pelajaran yang memang kita ajarkan di kelas, salah satunya akhlakul banin, kemudian akidah akhlak ataupun talim, itu salah satu pemicu agar anak memiliki bahan agar mereka paham tentang akhlak. Setelah itu kita para guru, para dewan asatidz pun bisa mengajari, bahkan kita bisa memberi contoh kepada memberi contoh. Ya, pada intinya teori begitu juga teori dan prakteknya harus seimbang begitu ya. Ada teori, ada praktek begitu. Betul. Ya. Bagus ya. Itu dalam proses dalam proses bagaimana membentuk karakter mereka begitu ya Pak. Kemudian setelah menjalani proses demikian Pak, terlihat atau adakah yang signifikan dari sebelum dan sesudahnya gitu, outputnya daripada proses pembentukan akhlak ini Pak?
eh, setelah antara teori dan praktek kita laksanakan dengan sering berjalannya waktu, ya kita melihat hampir beberapa persen dari seluruh banyak santri yang eh, memiliki akhlakul hamzah sudah meningkat, karena memang ya kita banyak terus memberikan sebuah pelajaran, sebuah praktek sehingga santri pun bisa mengikuti. Adapun bagi santri yang tidak memiliki akhlak, yang kurang berakhlak, kita akan memisahkan dan kita akan selalu memberikan pembelajaran khusus kepada santri tersebut agar santri itu pun bisa mengikuti teman-temannya yang memiliki akhlak yang baik. Iya. Seperti itu. Berarti dalam menanggulangi pergaulan bebas atau akhlak yang tidak baik, mungkin tepat sekali pesantren itu menjadi tempat yang cocok dalam membentuk perilaku karakter seorang peserta didik, ya begitu Pak ya? Betul. Maka kesimpulan daripada diskusi malam hari ini atau obrolan malam hari ini, problemnya yang ada, yang Pak Willy temui itu adalah kekurangan mereka dalam mengetahui perilaku yang baik, akhlak gitu ya. Sehingga memang itu adalah tugas kita bersama. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Willy yang sudah sempat menyempatkan waktunya dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada kita semuanya. Mungkin saya akhiri diskusi membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.